Selamat bertemu kembali dengan tetap menggunakan semangat pagi pada akhir pekan ketiga tanggal 18 September 2021. Kita akan kembali menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan kehidupan dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Terlebih dahulu kita meninggalkan keramaian dunia untuk menenangkan hati, menenangkan pikir, memulai persekutuan doa anggota keluarga Allah dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih, karunia, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul dalam ungkapan Jawa ono catur mungkur. Ono berarti ada, catur berarti omongan, atau lebih sering menjadi omongan yang tidak enak didengar, bisa juga ngerasani. Sedangkan mungkur berarti menghindar atau berbalik arah atau membelakangi. Sehingga arti selengkapnya ono catur mungkur adalah setiap ada omongan yang tidak enak, jika ada yang mengajak untuk membicarakan kejelekan orang lain, jika ada yang mengajak untuk ngerasani, maka tidak mau. Paribasan atau peribahasa Jawa ono catur mungkur tentu sangatlah baik untuk diikuti oleh siapa saja. Janganlah sebaliknya. Kalau ada orang yang membicarakan keburukan orang lain, justru ikut nimbrung dan malah membumboni atau nambahi agar semakin sedap menurut banyak orang yang suka ngerasani. Kalau ono catur mungkur berarti tidak mau diajak untuk ngerasani, untuk membicarakan kejelekan orang lain, bukan berarti tidak mau tahu apapun yang terjadi, tetapi lebih pada tidak mau mencampuri urusan pribadi orang lain. Setiap urusan orang lain ada yang boleh dan ada yang tidak boleh dicampuri. Seperti urusan pribadi seseorang, kita hanya bisa diam saja kecuali kalau dimintai nasihat. Kalaupun dimintai nasihat, kita cukup memberi nasihat saja, tidak lebih. Keputusan untuk penyelesaiannya pun berbalik pada pribadi yang menjalani. Nah, jika kita diajak ngerasani orang lain, sebenarnya itu adalah sebuah pertanda bahwa ada perasaan tidak ikhlas dari dalam hati yang muncul tentang apa yang dicapai orang yang dibicarakan itu. Pada akhirnya kita akan mencari-cari kesalahan orang.
Parahnya lagi biasanya cenderung memaksakan diri dengan mengada-adakan masalah yang tidak perlu, yang mestinya tidak ada. Kebiasaan membicarakan keburukan orang lain sangat merugikan diri sendiri. Selain habis waktu, kita juga tidak mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Belum tentu kita lebih baik dari orang yang kita bicarakan. Hati-hati dengan masalah seperti ini. Karena bisa jadi berita buruk itu belum tentu kebenarannya atau tidak sesuai dengan kenyataannya. Tinggalkan pembicaraan yang tidak bermanfaat. Diam, atau lebih baik lakukan saja segala sesuatu yang lain yang lebih bermanfaat daripada mengomongkan atau membicarakan tentang orang lain. Disinilah sikap yang diajarkan oleh orang Jawa, nrimo ing pandum, kita rasakan hadir dalam hati kita. Jika kita menerima apapun yang Allah sematkan dalam diri kita, maka kita tidak akan punya waktu untuk ngerasani orang lain. Biar saja apa yang ia lakukan, tidak usah dirasani. Mungkin dia berhasil karena ketekunan bekerjanya, karena kegigihannya, sehingga sukses. Kecuali jika yang ia lakukan sudah melebihi batas dan melanggar norma susila dan adab. Itu tugas kita untuk mengingatkan. Namun, ketika mengingatkan bukan berarti membicarakan dan ngerasani tentang kelebihan yang melanggar adat tadi dengan sesama kita. Kita mengingatkan jangan sampai kejadian buruk menimpa. Tugas kita hanya mengingatkan, tidak menentukan. Keputusan tetap berbalik pada si pelaku. Kita pun harus selalu melihat koco benggolo, yaitu cermin yang bertujuan untuk melihat keburukan diri kita sendiri. Dengan cermin itu kita bisa memahami dan tahu setiap jengkal kekurangan diri kita. Kita cari tahu satu persatu untuk kemudian kita pahami dan kita koreksi diri. Setiap kita tidaklah sempurna. Karena dalam diri masih ada nafsu untuk terus menggebu dan berusaha menguasai dunia. Tugas kita adalah mengalahkan nafsu itu. Mengupayakan pendekatan dengan hati nurani. Hati yang suci. Apapun yang muncul dari hati akan mengarah pada kebaikan. Dengan seringnya melihat koco benggolo atau bercermin, melihat diri, maka akan mengurangi niat untuk melihat kejelekan orang lain. Karena tentu kita akan menjadi malu melihat kejelekan kita sendiri. Anggota keluarga Allah ono catur mungkur adalah upaya diri untuk tidak berpusat baik memperhatikan ataupun membicarakan keburukan dan kesalahan orang lain. Sedangkan melihat keburukan dan kesalahan diri menjadi alat bantu agar mudah mewujudkan ono catur mungkur tadi. Tentu pengajaran ono catur mungkur bermanfaat
untuk mendatangkan kebahagiaan bagi orang yang mau menerapkan dan menggunakannya. Lebih dalam dari pengajaran Ono Catur Mungkur, orang percaya, anggota keluarga Allah, diajak oleh si pemazmur untuk menggapai kebahagiaan sejati. Bacaan tanggapan pada leksionari dari hari Rabu hingga Minggu besok menolong kita memahami pengajaran pemazmur untuk menggapai kebahagiaan sejati tersebut. Terlebih dahulu kita akan bersama-sama membaca dan merasa-rasakan bacaan tanggapan tersebut. Mazmur pasal yang pertama memberikan kesaksian demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian kesaksian Mazmur pertama. Anggota keluarga Allah, pemazmur memberikan pengajaran perihal kebahagiaan sejati hanya bisa digapai ketika setiap orang percaya, setiap kita anggota keluarga Allah bisa merasakan perbedaan antara hidup orang benar dan hidup orang fasik. Sebenarnya saya lebih suka istilah yang digunakan dalam kitab suci bahasa Jawa, yaitu wong mursid lan wong duraka. Jadi orang benar dan orang fasik dikatakan wong mursid lan wong duraka. Mursid itu saleh. Jadi saya lebih suka menggunakan orang saleh. Sedangkan fasik itu wong duraka, orang durhaka. Yang dimaksud dengan orang benar adalah orang mursid atau saleh. Sedangkan orang fasik adalah orang jahat, orang berdosa, orang durhaka. Durhaka berarti mengingkari sang penguasa mutlak, yaitu mengingkari kuasa Tuhan. Anggota keluarga Allah, saya mencoba membuat bagan perbandingan antara jalan orang saleh dan jalan orang durhaka berdasarkan Mazmur 1 tadi. Yang pertama, tentang kesukaan, tentang yang disukai dan apa yang biasa dilakukan. Bukankah kalau kita menyukai sesuatu itu
sering kita lakukan, hampir sama dengan hobi. Kesukaan orang saleh adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang malam. Sedangkan kesukaan orang durhaka adalah mencemooh, nyatur, bahkan menghina Allah dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Kesukaan di sini wujudnya adalah kebiasaan yang dilakukan, wujudnya adalah kata kerja. Orang saleh menyukai Taurat Tuhan untuk direnungkan siang dan malam, bukan hanya menyukai Taurat Tuhan, aturan Tuhan kemudian ditaruh di meja kerja, ditaruh di almari buku, atau ditaruh di pivot. Maka dilanjutkan dengan merenungkannya siang malam. Orang merenungkan pasti berawal dari membaca, memikirkan apa yang dibaca, kemudian rasakannya, berusaha untuk mewujudkannya, dan kemudian balik lagi membaca ulang, memikirkannya lagi, rasakannya lagi, kemudian berusaha untuk mewujudkannya lagi. Begitu terus menerus berputar. Jadi kalau orang saleh kesukaannya adalah Taurat Tuhan, berarti Taurat Tuhan itu dibaca, dan tidak hanya dibaca begitu saja, tetapi kemudian dipikirkan dan dirasa-rasakan, diusahakan untuk dilakukan. Dan ketika sudah melakukan, pasti tidak puas, kembali akan membaca sudah sesuai atau belum. Kalau belum, akan berusaha apa yang menjadi kekuranganku semakin dikurangi, dihilangkan. Kalau sudah begitu terus-menerus dilakukan, itu kesukaan Taurat Tuhan. Itu berbeda dengan kesukaan orang durhaka. Kesukaan orang durhaka adalah mencemooh. Mencemooh itu tadi hampir sama dengan nyatur tadi. Orang Jawa saja memberikan pengajaran ono catur mungkur. Jangan mengikuti membicarakan kejelekan orang lain. Tetapi ini justru menjadi kesukaan membicarakan orang lain. Itu orang durhaka, suka mencemooh, suka nyatur. Bahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini dikatakan menghina Allah. Orang yang mencemooh, nyatur, membicarakan kejelekan orang lain, itu sama dengan menghina Allah. Loh, kok bisa? Bisa. Siapa yang ia cemooh? Siapa yang sedang dicatur, sedang diomongkan, sedang dibicarakan kejelekannya? Sesama manusia. Siapa sih sesama manusia? Ciptaan Allah. Ketika kita mencemooh, membicarakan kejelekan sesama kita, berarti kita menghina Allah yang menciptakan sesama kita tadi. Itu perbandingan yang pertama tentang kesukaan. Perbedaannya jauh antara orang saleh dengan orang durhaka. Kemudian bagian kedua adalah gambaran. Orang saleh digambarkan oleh si pemazmur seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu mengeluarkan buah, tidak layu daunnya, selalu berhasil apa yang diperbuatnya. Itu gambaran yang dibuat oleh si pemazmur tentang orang saleh. Orang saleh seperti pohon, tidak hanya seperti benih atau bibit yang akan ditanam, yang memerlukan persemaian, tetapi sudah seperti pohon. Kalau sudah seperti pohon berarti siap berbuah. Kalau sudah seperti pohon berarti sudah bisa melindungi orang yang berteduh di bawahnya. Kalau seperti pohon berarti sudah memberikan oksigen, memberikan hasil kepada kehidupan. Kita bandingkan dengan orang durhaka. Orang durhaka digambarkan oleh si pemazmur seperti sekam.
boro-boro pohon, benih saja tidak bisa. Tidak mungkin kan kalau kita hendak menyemai benih itu dari sekam, tidak akan tumbuh. Diberi media tanam sesubur apapun tidak akan tumbuh, namanya sekam. Dia akan ikut terbawa angin kemana-mana, tidak jelas pendiriannya. Jadi ditanam tidak bisa, pendiriannya tidak jelas, itu seperti sekam. Itu orang durhaka. Sangat berbeda dengan orang saleh. Pohon yang sudah siap segalanya yang baik tadi. Dan itu pun pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tidak hanya sekedar pohon yang ditanam begitu saja. Pohon yang ditanam begitu saja ketika tidak ada air, ketika kemarau panjang pasti layu dan lama-kelamaan bisa mati. Tetapi ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya pohon itu tidak mudah mati dan kemungkinan untuk mati itu kecil, kecuali ditebang. Maka si pemazmur menggambarkan ia selalu mengeluarkan buah pada musimnya. Pohon yang mendapatkan sari makanan cukup karena kesukaannya adalah Taurat Tuhan yang direnungkan siang malam tadi, itu sari makanannya akan menghasilkan buah pada musimnya. Buahnya tentu sesuai dengan buah yang diberikan Tuhan karena gizinya, sari makanannya adalah Taurat Tuhan yang direnungkan siang malam. Daunnya tidak akan layu karena kekuatan sari makanan yang diterima dari Tuhan. Bahkan apapun yang dilakukan pasti berhasil karena dasarnya adalah sabda Tuhan. Ketika orang saleh mendasari kehidupan, menjalani kehidupan dengan sabda Tuhan, Taurat Tuhan, apapun yang dilakukan pasti berhasil. Bukan berarti tanpa tantangan, bukan berarti tanpa masalah. Bukankah dalam kehidupan dunia ini banyak sekali cerita, kisah orang berhasil tetapi butuh perjuangan, banyak tantangan, banyak hal-hal yang tidak mengenakan juga. Dikatakan selalu berhasil oleh si pemazmur bukan berarti tanpa masalah. Tetap ada masalah, tetapi bisa menyelesaikan, bahkan ketika menyelesaikan masalah itu akan naik level, mempunyai kemampuan yang lebih. Itu orang saleh yang tadi kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Bagian ketiga, perbandingan yang perlu kita pelajari dan perlu kita rasa-rasakan antara orang saleh dengan orang durhaka. Si pemazmur hanya mengatakan orang durhaka tidak tahan dalam penghakiman. Tentu orang saleh kebalikannya akan tahan dalam penghakiman. Mengapa tahan? Karena sudah menjalani hidup berdasarkan Taurat Tuhan. Dasarnya adalah sabda dan kehendak Tuhan yang direnungkan siang malam dan dilakukan siang malam untuk kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya ketika Tuhan datang untuk menghakimi sudah siap. Tahan pada penghakiman Tuhan. Berbeda dengan orang durhaka. Tidak tahan pada penghakiman. Pada bagian berikutnya, si pemazmur hanya mengatakan orang dosa, orang berdosa, orang durhaka akan mati ketika hidup di tengah-tengah orang benar. Jadi akan mati dengan sendirinya di tengah-tengah orang saleh. Tidak perlu dibunuh, akan mati sendiri. Itu orang durhaka. Kebalikannya tentu bagi orang saleh. Sekalipun ia hidup di kalangan orang-orang durhaka, kalau dasarnya adalah Taurat Tuhan, sabda Tuhan, dan kehidupannya adalah berdasarkan kehendak Allah, dia akan tetap eksis. Tidak akan pernah mati gaya di tengah-tengah kehidupan orang durhaka sekalipun. Itu orang saleh.
Orang durhaka tadi pasti mati dengan sendirinya. Berawal dari mati gaya, tidak mampu mempertahankan kedurhakaannya dan lama-kelamaan akan mati dengan sendirinya. Tidak perlu dibunuh sekali lagi. Itu orang durhaka. Berikutnya, yang dinyatakan oleh si pemazmur sekarang tentang orang saleh, mau dibimbing dan selalu dilindungi Tuhan, mau dibimbing dan selalu hidup dalam perlindungan Tuhan. Itu artinya menyediakan diri untuk, karena tadi kesukaannya adalah Taurat Tuhan yang direnungkan siang malam, maka ketika menemukan, oh ini arahan dari Tuhan, ini bimbingan dari Tuhan, kemudian melakukannya di dalam kehidupan. Dan mau hidup di dalam perlindungan Tuhan. Tidak semaunya sendiri. Tentu itu berbeda dengan orang durhaka yang suka mencemooh. Dia hanya mengikuti kehendak sendiri. Dia hanya suka membicarakan kejelekan orang lain, nyatur, bahkan menghina Allah. Makanya disebut durhaka, mengkhianati atau mengingkari kuasa Allah. Tentu dia tidak hidup di dalam perlindungan Allah. Kita bisa membayangkan orang yang tidak hidup dalam perlindungan Allah. Seperti apa jadinya? Bagian terakhir, si pemazmur hanya mengatakan orang durhaka akan menuju kebinasaan. Jelas, karena tidak pernah sesuai dengan kehendak Allah, yang dituju pada akhirnya hanya kebinasaan. Dan itu berbeda dengan orang saleh. Karena kesukaannya Taurat Tuhan, dia hidup dalam bimbingan dan lindungan Tuhan, arahan Tuhan. Dia selalu eksis untuk melakukan kehendak Allah. Maka yang dicapai, yang dituju adalah kebahagiaan sejati. Si pemazmur mengajarkan tentang kebahagiaan sejati, sekali lagi hanya bisa digapai ketika kita benar-benar merasakan perbedaan antara orang benar, orang saleh, dengan orang fasik atau orang durhaka tadi. Sekarang semua hanya berbalik pada setiap diri kita masing-masing sebagai anggota keluarga Allah. Mau hidup sebagai orang saleh, orang benar, atau kita hidup di jalan orang durhaka. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Kita berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan bagi nama Bapa yang hari ini menolong kami dengan sabda suci melalui si pemazmur. Kami boleh merasakan kehidupan orang saleh, orang benar, orang mursyid, dan orang durhaka. Orang berdosa, dan tentu kami boleh menentukan diri kami untuk rindu hidup menjadi orang saleh, orang benar di hadapan Allah. Engkau menolong, Engkau menguasai, dan Engkau melayakkan setiap kami mewujudkan di dalam tutur, perilaku, sikap, dan hati kami seutuhnya. Bahkan ketika kami, di antara kami ada yang merasakan sakit penyakit, di dalam kelemahan ragawi pun, kami tetap menjadi orang mursyid, orang saleh, orang benar di hadapan Allah. Karena kami selalu merenungkan Taurat Tuhan siang malam dan melakukannya, kami hidup di dalam perlindungan dan bimbingan Allah saja. Mengajak anak-anak kami merasakan kasih setiamu, Tuhan berkuasa sepenuhnya. Sekarang kami tak berdoa untuk bangsa dan negara kami melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara ini dalam keadaan apapun. Di tengah-tengah suasana pandemi kami berusaha untuk hidup menemukan kasih dan kuasa kehendak Allah yang terjadi. Biarlah kami menjadi anggota keluarga Allah tetap hidup sebagai orang saleh, orang mursyid, orang benar. Dan kami berdoa untuk para pemimpin dan semua untuk menjadi kebaikan bersama. Bangunan kerukunan, bangunan toleransi tetap kami haturkan. Itu doa kami, ampuni dosa dan kesalahan kami, memohonkan ampun dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.
bersama melanjutkan kehidupan dengan membawa berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melindungi, melingkupi, menguasai, melayakkan setiap anggota keluarga Allah hidup dengan jalan orang benar, orang saleh, orang mursyid. Amin.